from Fifth Harmony featuring Fatty Web membuka kebersamaan kita. Ini sesuai dengan topik yang akan kita angkat di kesempatan pagi hari ini, flexing. Barangkali ini menjadi satu topik atau bahasan yang sudah tidak asing lagi ya, karena dibahas di beberapa kali juga perbincangan di Smart FM dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kemudian kalau Anda juga jumpai atau tonton di YouTube, ini juga banyak dibahas tentang flexing. Tapi pagi hari ini dari sudut pandang happiness ya, kami mau mengajak Anda untuk menyoroti tentang flexing ini sebenarnya apa, bahayanya apa nih kalau dilakukan gitu ya, apakah menggerus atau justru menggelembungkan bahagia. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Happiness dan saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Happy Friday. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Happy Friday, thanks God it's Ya, Friday. Friday. Oke, waktu jalannya cepet banget ya Pak Arfan ya. Betul. Ya, Iya. jadi kayaknya baru minggu kemarin kita ngebahas tentang the International of Happiness begitu kan, Happiness Iya. Day. Ini udah Jumat lagi nih. Minggu nggak Baik, terasa ya, cepat banget nggak ya. terasa, betul. Dan Ramadan tinggal menghitung hari gitu ya, Pak Betul. Arfan ya. Semoga Tinggal 8 hari lagi. iya, semoga kita semua akan ditibakan di bulan Ramadan ya. Amin. Baik, Pak Arfan, dari lagu ini di bagian mana yang Pak Arfan ingin menyoroti terlebih dahulu sebelum kita melaju lebih jauh membahas mengenai flexing? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagu ini bercerita mengenai pria dan wanita yang saling melakukan flexing satu sama lain gitu. Ya, tujuannya agar mereka bisa saling tertarik satu sama lain. Ya, untuk mengimpress pihak lain gitu ya. Jadi dia mengatakan I wanna flex with you. Saya ingin pamer denganmu, dia bilang gitu. I am trying chill with you. Saya mencoba bersantai dengan kamu. Throwing bills at you, melemparkan uang padamu. Ya, while we flexing, sementara kita saling memamerkan. And I love your groove, dan aku suka gayamu. Cause it's meant to be, karena memang seharusnya begitu. Ya, so just flex with me, dia bilang gitu. Ya, marilah pamer denganku. Nah, kayak kira gitu. Oke, baik. Pak Arfan, bicara tentang fenomena ini ya. Ini kita mau gali dulu gitu. Ini flexing ini kalau menurut Pak Arfan sebuah fenomena begitu ya. Karena kalau misalkan saya juga telusuri begitu ya, flexing ini sebenarnya kalau di dunia marketing adalah sesuatu yang common gitu, sesuatu yang dekat ya dengan dunia marketing begitu. Pak Arfan mungkin bisa mulai dari situ gitu ya untuk memperjelas begitu kan, supaya nanti nggak banyak yang kita nggak menduga-duga begitu. Silakan Pak Arfan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ola. Iya betul sekali ya. Jadi flexing ini memang digunakan di dunia marketing, di dunia branding, di dunia penjualan begitu ya. Bagaimana caranya untuk memberikan impresi tertentu kepada calon customer kita gitu. Ya, dan tentu saja cara memberikan impresi itu adalah dengan menampilkan diri kita yang sebaik-baiknya, dengan mempromosikan produk kita yang bagus-bagus itu gitu ya. Dengan pamer di sosial media gitu ya, supaya orang-orang jadi tertarik, percaya sama kita, kemudian mau membeli produk kita gitu. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah strategi biasa ya, yang biasa digunakan dalam marketing, dan bukan hanya hari ini sudah digunakan sejak zaman dulu ya, yang namanya flexing. Cuma memang istilah ini memang baru mengemuka akhir-akhir ini, istilah flexing ini, karena ada crazy rich sekarang ini ya. Ada banyak sekali crazy rich, ada banyak sekali sultan gitu ya, yang muncul sekarang ini ya, yang akhirnya kemudian dampaknya adalah membuat kerugian di masyarakat gitu. Nah ini tentu saja nanti kita harus bedakan apakah ini flexing atau ini adalah sebuah penipuan gitu, bukan flexing sesungguhnya gitu, Mbak Ola. Iya kan kalau kita lihat fenomena ini gitu kan, muncul kalangan-kalangan muda usia 25 tahun sudah menjadi bilioner gitu ya Pak Arfan ya, 26 mempertunjukkan atau mempertontonkan bagaimana mereka menikmati berbagai fasilitas yang mewah begitu. Di satu sisi kemudian ini akan dianggapnya ya, loh ini kalau ditampilkan akan menjadi sebuah dorongan dong gitu ya buat kalangan muda gitu ya, supaya lebih
lebih bersemangat dalam meraih sesuatu. Tapi di sisi yang lain juga kemudian kalau yang kritis gitu kan ini mempertanyakan, apa iya di usia 25 tuh udah bisa dapetin itu semua? Ya kecuali kalau emang anak orang kaya ya Pak Arfan ya. Betul, iya. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Arfan dengan makin banyak yang seperti ini, lantas kemudian juga sepertinya masyarakat akhirnya kayak ditarik gitu loh, didorong untuk aku juga kepengen seperti itu. Nah, tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini gimana? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Betul sekali ya. Kalau di era-era sebelumnya yang namanya orang kaya itu, yang namanya bilioner itu ya orang-orang yang usianya di atas 40 ya. Gitu ya. Mhm, Nah, sekarang ini bahkan kita lihat anak umur 23 tahun saja itu sudah bisa jadi sultan gitu. Ya. mhm, Sultan tuh di Bandung itu ya. Doni oke. Salmanan itu kan umurnya baru 23 tahun ya. Jadi luar biasa gitu. Dari mana itu? Padahal juga bukan anak orang kaya gitu ya. Jadi ini di satu pihak ini mencurigakan gitu. Ini dapat hartanya dari mana gitu. Tapi di lain pihak ini memberikan sebuah model gitu. Percontohan bagi masyarakat bahwa bisa kok gitu. Kalau dia bisa, Anda juga bisa gitu. Kan, Mhm, kan seperti itu. Kalau dia bisa, Anda juga bisa. Nah, itulah yang kemudian membuat orang tertarik untuk mengikuti jejaknya orang-orang seperti Indra Kents, Doni Salmanan dan sebagainya itu gitu. mhm, Ya, mhm, oke. karena buktinya sudah sangat nyata gitu bahwa ini bener loh dari orang from zero to hero Tuh gitu, dari hero. orang nggak punya jadi orang yang luar biasa dalam usia yang sangat muda gitu. Gitu Mhm, ya. Jadi wajar saja ya yang namanya manusia itu kan tertarik sama yang seperti ini gitu, ya. ya. Tertarik sama yang namanya kekayaan, tertarik sama yang namanya kesuksesan, Ya. kemewahan, apalagi didukung dengan sosial media. Nah, ini membuat orang Mhm. jadi seakan-akan berlomba-lomba gitu untuk meniru orang-orang sultan-sultan yang seperti ini gitu, Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, apakah ini sebuah kondisi yang harusnya membuat kita prihatin begitu, atau harusnya ini membuat kita menjadi menjadi generasi yang semakin terdorong gitu ya untuk melakukan hal-hal yang besar? Pak Arfan, tapi nanti dijawabnya setelah kita Siapa? jeda ya, gitu ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami. Kalau Anda sendiri melihat fenomena flexing yang belakangan terjadi, pamer kekayaan, nunjukin dia dapat apa, sudah punya apa begitu. Anda sendiri melihat ini sebagai kondisi yang memprihatinkan gitu ya, atau buat Anda ini justru positif nih untuk nge-push, jadi kalangan muda nggak loyo begitu? Atau Anda punya opsi pendapat yang lain? Kami tunggu ya di 0812 11 12 959, atau kami juga bisa Anda kunjungi melalui YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa live chat di sana, atau kalau Anda mendengarkan kami melalui Jux Music, Anda juga bisa bubuhkan chat Anda di situ. Kami juga sedang live di Facebook, so Anda bisa juga live chat di sana ya. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Dia sangat bahagia sekali. Apakah bahagia itu terkait dengan materi? Ya, sehingga kemudian budaya flexing ini jadi muncul gitu ya. Ya, supaya kelihatan bahagia, saya tunjukin saya kira-kira punya apa begitu kan. Ini menarik untuk kita obrolin. Silakan, Smart Listener, Anda punya opini apa, punya pendapat apa tentang hal ini? Ini situasi yang memprihatinkan kah kalau menurut Anda? Atau ini kalau menurut Anda, wah ini harus di ini nih, di support gitu karena ini jadi sebagai pendorong gitu istilahnya ya buat banyak kalangan termasuk kalangan muda supaya nggak loyo, ayo berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu. Silakan, Anda di mazhab yang mana nih? Ya, boleh kasih pendapat ke 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube di kanal Smart FM. Pak Arfan, kalau dari Pak Arfan sendiri pandangannya begitu ya, Ya, karena banyak sekali bertemu langsung dong dengan masyarakat yang ketika ya dalam hal ini ketika memberikan training dan sebagainya, lalala dan sebagainya begitu. Melihat kondisi sekarang ini dengan flexing, apakah menurut Bapak ini memprihatinkan atau justru sebaliknya? terima kasih banyak Mbak Ola ya. Di satu pihak tentunya kalau kita ngelihat anak-anak muda yang semangat itu kan seneng ya kita ya. Anak-anak muda semangat, kemudian juga smart ya, pinter dan sebagainya gitu ya. Di satu pihak kita senang gitu melihat anak-anak muda yang punya optimisme yang begitu besar gitu. Tapi di lain pihak juga ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan ya, apalagi kalau kita sudah melihat korban-korbannya ya. Ada banyak sekali gitu orang yang sudah dirugikan dalam hal ini gitu. Nah, Mhm, karena kita harus lihat gitu bahwa sebetulnya manusia itu kan punya naluri itu dia ya.
Nalurinya adalah untuk bisa sukses. Ya. Nalurinya untuk bisa mendapatkan sesuatu itu dengan cepat gitu. Nah, dan ini sesungguhnya ketika kita sudah bicara mengenai mendapatkan sesuatu dengan cepat, itu sesungguhnya kita sudah melanggar hukum alam gitu. Karena hukum alamnya kan segala sesuatu itu kan berproses, Mbak Ola. Jadi kalau segala sesuatu itu kita bisa kaya gitu, tapi kita harus berproses gitu ya. Kita harus bekerja keras gitu, tidak hanya dengan istilahnya main tebak-tebakan gitu ya. Betul. Main tebak-tebakan kemudian akhirnya rugi demikian besar. Itu kan sebetulnya judi sebetulnya kan kalau seperti Ya. itu. Kalau Ya. kita apalagi ketika ada kecurigaan bahwa sistemnya sebetulnya sudah diatur gitu. Kan ada yang namanya afiliator ini yang diduga sudah mengatur sistemnya sehingga ketika orang mengalami kerugian itu memang jatuh porsi terbesar jatuh ke tangan para afiliator ini kan seperti itu, Mbak Ola. Jadi di satu pihak kita senang melihat anak-anak muda yang penuh semangat, tapi di lain pihak kita juga prihatin melihat masyarakat ini sudah dininabobokan dengan cerita-cerita mengenai segala sesuatu yang tanpa proses gitu, yang bisa menjadi orang kaya simsalabim gitu ya, tanpa bekerja keras gitu, tetapi hanya dengan memperdaya banyak orang yang tidak begitu paham mengenai apa yang sedang mereka lakukan gitu, Mbak Ola. Ya. Baik, Pak Arfan, tadi Pak Arfan menyebut soal proses ini menarik ya. Banyak orang yang saya nggak tahu apakah kalau aku melihat teman-teman begitu ya, kawan-kawan muda di sekeliling, di circle begitu. Ada golongan-golongan yang merasa bahwa loh kalau prosesnya bisa dipangkas supaya lebih cepat, why not gitu kan. Tapi kemudian juga ada yang mengartikan bahwa proses itu adalah sebuah penggodokan yang dia membentuk mental, pikiran. Jadi bukan cuma sekedar soal pencapaian. Nah, bagaimana pendapatnya Pak Arfan tentang memahami, memaknai proses itu sendiri? Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Ini pertanyaan yang penting sekali ya. Jadi proses itu tidak bisa tidak dilalui gitu. Proses itu memang harus dilalui. Nah, tetapi memang ada jalan-jalan yang bisa mempercepat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah jalan itu sesuatu yang sesuai dengan hukum alam atau tidak gitu. Ya. Ya kan, sama saja kan kayak misalnya orang kuliah gitu kan. Orang kuliah itu kan bisa dipercepat juga kan? Iya kan? Caranya gimana mempercepat kuliah? Ya kita misalnya bisa beli ijazah misalnya, atau kita bisa skripsi kita minta dibuatkan orang lain misalnya. Ya, sehingga kita seolah-olah bisa mempercepat prosesnya gitu. Jadi kita bisa mempercepat proses tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum alam gitu, nggak sesuai dengan sunatullah gitu. Ya, dengan kata lain ya ada cara yang halal, ada cara yang haram. Nah, cara yang haram itu biasanya yang cepat-cepat itu, Mbak Ola. Oke, baik. Yang cepat-cepat ya. Tapi kan bukan berarti kemudian kita jadi alergi dan apa ya? Tidak suka dengan sesuatu yang cepat ya Pak Arfan. Nggak seperti itu maksudnya kan ya Pak Arfan ya? Betul. Ya. Naluri manusia memang pingin yang cepat gitu. Kalau bisa cepat kenapa harus lambat gitu. Ya kan seperti itu kan. Kalau bisa dipercepat kenapa mesti dilambatin gitu ya Pak Arfan ya? Begitu kan. Tapi masalahnya kan ya ini kalau melanggar hukum alam ya sulit, nanti kita akan mendapatkan akibatnya gitu ya. Orang yang kaya dengan cepat padahal usianya masih sangat muda kan berarti udah pasti ada yang dilewatin tuh. Ada yang dilengkapin tuh. Nah, suatu ketika dia akan kena dengan percepatan proses itu gitu. Ya, Pak Arfan, kalau kita lihat dari sudut pandang atau kita lihat dari kondisi mereka yang suka pamer atau flexing ya, menunjukkan kekayaan mereka. Kalau menurut Bapak sejatinya apa yang terjadi sebenarnya? Ini terjadi karena insecure, karena sebenarnya nggak memiliki, lantas kemudian butuh pengakuan. Kemudian apakah ini kalau menurut Bapak karena media sosial yang merangsang itu, yang menstimulus itu, atau bagaimana sih Pak Arfan? Very good question ya. Yang ingin saya katakan adalah sebetulnya pertama tolong dibedakan ya antara flexing dengan penipuan ya. Ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Ya. Flexing itu kan artinya orang yang suka pamer kan. Betul. Pamer dalam hal apapun gitu ya. Dan sesungguhnya naluri setiap orang itu, Mbak Ola, kalau kita mau jujur ya, naluri setiap orang itu suka pamer. Iya kan?
secara naluriah ya Pak Arfan ya. Kalau kita mau jujur ya, karena setiap orang kan ingin menampilkan dirinya yang terbaik di depan orang lain kan, benar nggak begitu? Iya, betul, Ya kan, betul. kalau mau ketemu orang kan kita harus tampil sebaik-baiknya kan, harus dandan dulu kan kalau mau ketemu orang kan. Mhm, Nah, mhm. itu saja sudah merupakan pamer dalam skala kecil kan Mbak Ola ya. Iya. Jadi kita ingin menampilkan diri kita yang terbaik. Itu yang pertama gitu. Dan kemudian difasilitasi oleh media sosial yang bisa menampilkan diri kita yang lebih indah daripada warna aslinya gitu Mbak Ola. Ya, Mhm. filter-filter itu kan kelihatan wajah orang kan betul-betul bisa bisa dimanipulasi lah gitu ya. Ya, Mhm. sehingga hati-hati nih kalau misalnya kita cari jodoh di sosial media kan gitu, lihat wajahnya itu luar biasa kan gitu ya. Wajahnya luar biasa cantiknya, luar biasa gantengnya, padahal itu filter semua kan. Seperti. Betul. Mhm. Tapi memang nalurinya adalah nomor satu, setiap orang itu ingin menampilkan dirinya yang terbaik di depan orang lain. Nah itu adalah Iya, pamer dalam skala kecil gitu. dalam skala kecil ya. Yang kedua, Belum lagi kalau di kantor punya sesuatu gitu, gimana caranya supaya itu kelihatan ya Pak Arfan ya? betul, betul, betul. Iya kan? Nah, cuma masalahnya ada orang yang dipamerkan itu punyanya sendiri gitu, atau yang bukan punya dia gitu. Artinya apa? Dia pamer misalnya dia kan sekarang ini yang namanya segala sesuatu bisa disewa ya. Mulai Mhm. dari penyewaan iPhone gitu sampai Iya. penyewaan jet pribadi. Bahkan yang lebih gila lagi Mbak Ola, itu sekarang ini bahkan kita cukup datang ke studio aja Mbak Ola. Jadi ada Mhm. studio yang kita datang nanti kita bisa foto-foto di sana seolah-olah kita punya jet pribadi gitu. Gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh bisa disewa gitu, mulai dari iPhone, mulai dari apa namanya tas, sepatu, apapun gitu, mobil, ya jet pribadi itu semuanya bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, kenapa orang seperti itu? Nomor satu tadi karena secara naluri semua orang itu suka pamer sebetulnya. Oke. Cuma masalahnya kalau saya nggak punya yang mau saya pamerkan, akhirnya apa? Saya tidak jadi pamer. Jadi orang-orang yang tidak pamer itu sebetulnya bukan karena nggak mau pamer, Bola. Mhm, mhm. Karena nggak punya yang mau dipamerkan gitu. Hmm. Itu sehingga ya Mhm. mau pamer apa gitu. Mobil saya biasa-biasa aja gitu. Saya mau pamer apa kan seperti itu gitu. Tapi kalau Mhm. punya mobil yang bagus, mungkin saya pamer gitu. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua kenapa orang itu suka pamer adalah karena orang itu ingin diakui, Mbak. Oke. Ingin diakui, ya. Ada kebutuhan akan pengakuan ya. Pak Betul. Arfan, sampai di situ dulu ditahan penjelasannya gitu ya soal pengakuan ini. Ini apa Ya. sih pengaruhnya gitu ya ketika kita mendapatkan pengakuan? Nanti kita minta Pak Arfan menjelaskan lebih jauh ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita jeda dulu sebentar. Sambil kita coba mencerna apa yang dijelaskan oleh Pak Arfan, seruput kopi teh Anda, kami jeda dan kami tunggu nih ya catatan atau juga tanggapan dari Anda selepas beberapa informasi yang berikut ini.